Halo semuanya, halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel On-Road Indonesia. Ini adalah kali sempit yang pernah kita kunjungi kurang lebih 1 bulan yang lalu. Kali ini berada di sekitar Kedaung, Kali Angke Pesing, dan mengalir menuju ke kali yang besar di samping Daan Mogot. Ini adalah hasil kerukan dari kali yang ada di sekitar sini. Bukan cuma sampah, tetapi kasur. Ini kasurnya. Selain kasur dan sampah, tentunya lumpur juga dikeluarkan dari dalam kali dan ditaruh di belakang rumah berbatasan dengan tanggul yang sudah dibuat menggunakan beton pancang yang kemudian dipasang capping beam atau beton memanjang yang mengikat kepala beton-beton yang dipancangkan di pinggir kali sempit ini. Airnya memang hitam tapi tidak lagi berbau pesing dan saat ini sudah berbau lumpur. Kalinya pun sudah bersih. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel On-Road Indonesia berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pemerhati lingkungan, para pengguna infrastruktur, para pengguna transportasi Jakarta dan sekitarnya. Baik, setelah dilakukan pemasangan beton turap yang ada di sekitar sini membuat kali sempit ini menjadi lebih baik. Yang tadinya adalah kali yang benar-benar menyempit, kemudian ada sampah sedimentasi dan juga hasil dari pembuangan limbah warga yang ada di sekitar sini. Saat ini menjadi kali yang sudah makin rapi kemudian kalinya bersih walaupun airnya hitam Di bagian kiri ini adalah hasil kerukan lumpur-lumpur yang ada di dalam kali yang ditaruh di area antara belakang rumah dan tanggul Nah, beberapa masukan dari sahabat On-Road Indonesia yang cukup positif yaitu tentang pembuatan jalan inspeksi kemudian rumah-rumah yang ada di pinggir kali ini dapat direlokasi ataupun dipindahkan warganya ke rumah susun misalnya sehingga area ini benar-benar menjadi sebuah kali dengan standar punya jalan, kemudian juga bersih. Bila ada rumah itu punya jarak antara rumah dengan tanggul kurang lebih 5 meter jadi ada jalan di situ dan rumahnya menghadap ke kali. Satu lagi masukan yang cukup bagus adalah peninggian dari tanggul atau tiang pancang ini sebenarnya sebenarnya masih bisa ditinggikan dikarenakan ini tanggung kalau menurut pengamatan dari sahabat-sahabat On-Road Indonesia. Nah, untuk relokasi kemarin ada salah satu sahabat kita yang menginformasikan bahwasannya proses relokasi itu menunggu mungkin anggaran sehingga bisa dibebaskan tanah ini dan dapat dibuat menjadi jalan inspeksi. Nah, saat ini tidak mungkin jalan ada di sini dikarenakan sisi belakang rumah itu langsung berbatasan dengan tanggul. Tadinya malah sisi belakang rumah itu langsung ke arah kali kalinya yang banyak sampah dan berbau seperti itu. Di ujung sana itu ada jembatan kereta yang kemarin di video kita sebelumnya kita berada di sana untuk melihat di sisi bawah rel kereta. Di sini cukup rapi walaupun tidak seindah Venesia, tapi paling tidak di sini juga terdapat sampan yang dipergunakan untuk penyeberangan orang dan penyeberangan kendaraan bermotor roda 2 ataupun mungkin sepeda. Rumah-rumah ada yang sisi belakangnya terpapas dan ada yang sebenarnya dari jarak ke arah kali juga jauh pada waktu itu sehingga pada saat ini mungkin masih menyisakan space jadi hasil kerukan lumpur itu dapat ditaruh di antara rumah dan si tanggul seperti ini.
Ya, sebenarnya pekerjaan ini masuk dalam program ya 942 yang sempat dijalankan oleh Pak Anies Baswedan bersama jajarannya di menjelang akhir dari jabatan beliau, kemudian dilanjutkan terus oleh Pak Heru ya, dan sekarang kita lihat perubahannya yang cukup signifikan ya, dalam waktu beberapa bulan semuanya menjadi rapi seperti ini. Nah, di ujung sana ya terdapat rumah-rumah yang pinggirannya ada juga persis di tanggul ya. Anak kecil di sini nampaknya sudah terbiasa berada di pinggir kali, jadi mungkin hanya perlu diperhatikan saja untuk keselamatannya tentunya ya. Ini lumpur yang dikeruk, kemudian di dalam lumpur ya tentu kita lihat banyak sampah. Selain kali ini terdapat juga kali lain ya, kali Semanan, mirip kondisinya. Kemudian juga proses yang dilakukan adalah pemasangan turap ya atau di beton, sehingga dinding dari tanah itu tidak lagi jatuh ke dalam kali dan menjadi sedimentasi seperti itu. Kemudian juga sampah-sampah dikeluarkan dan menjadi lebih bersih. Ini adalah rumah-rumah warga yang ada di sisi kanan kita, yang sisi belakangnya adalah ke kali sempit di Kedaung Kali Angke Pesing. Area ini berada di Green Garden ya, dan seperti kita dengar di beberapa media dan juga pada saat musim hujan ya, curah hujannya cukup tinggi, kemudian air melimpah. Nah, masyarakat yang ada di sekitar Kedaung Kali Angke Pesing, Taman Kota, Green Garden itu terkena dampaknya. Nah, seperti yang kita lihat di depan ya, pemasangan dari capping beam atau pembetonan dari kepala masing-masing si beton pancang atau sheet pile itu tinggal sedikit lagi menjelang ke arah jembatan kereta atau KRL ya di sini, itu kereta bandara atau kereta ke arah Kalideres. Ya, tampak para pekerja di sana cukup aktif, dan ini adalah sisi belakang rumah yang ada. Baik, ke arah Green Garden ya, di sini terdapat sebuah kolam ya. Ini adalah kolam retensi yang dipergunakan sebagai penampung air. Jadi warga yang ada di sini ya, rumah-rumah warga nanti mungkin bila airnya melimpah pada saat musim hujan dan lainnya, air akan dimasukkan ke sini. Kemudian bila mencapai satu ketinggian itu akan dipompa di bagian depan ke saluran kali besar ya, Kali Mukerfat ya, dan nanti mungkin akan menuju ke arah Angke, sehingga air itu tetap terjaga permukaannya di area ini, kemudian juga tidak banjir. Nah, di bagian depan ya, di dekat Daan Mogot, dari ujung dari kali ini juga terdapat rumah pompa, kemudian pintu air. Nah, pintu air sendiri itu berfungsi untuk menutup air yang masuk dari arah kali yang besar menuju ke kali sempit ini, seperti rob dan air lainnya ya, apabila debit airnya atau volume air tinggi di sana, dan warga di sini tidak terkena dampaknya. Kurang lebih tujuannya seperti itu, dan program-program seperti ini sangat digiatkan oleh Pemprov DKI saat ini, karena langsung berdampak ke hajat hidup masyarakat yang ada di bantaran kali, tak terkecuali Kali Ciliwung. Nah, masukan berikutnya dari sahabat kita ya, itu adalah masyarakat ya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, diperlukan tentunya edukasi ya, kemudian himbauan, dan terus mungkin perlu aturan lalu tindakan untuk menjaga kebersihan lah tentunya ya. Jadi kalau kita lihat di bawah rel kereta seperti ini ya, ada banyak sampah, kemudian juga sedimentasi sudah mengeras ya, dan sampahnya itu juga bermacam-macam, mulai dari sampah plastik, kayu, dan sampah-sampah lainnya. Tadi kita lihat sampai ke kasur, kita juga nggak tahu kenapa kasur sampai dibuang ke dalam kali ya. Mungkin sudah tidak dipergunakan, kasur dibuang. Mungkin lemari nanti tidak dipergunakan, lemari dibuang. Kulkas, TV, cuman kita tidak temukan kulkas dan TV di sini ya. Baik, ini adalah rel kereta yang menghubungkan stasiun Taman Kota ke arah stasiun Pesing ya.
Ini adalah perumahan taman kota setelah penyeberangan dari tadi perahu atau getek ya di sekitar sini. Ini sangat membantu masyarakat mobilitas dari arah Green Garden nampaknya masuk ke arah taman kota menuju ke Daan Mogot seperti itu. Nah, biasanya di sini banjir ya apabila volume air cukup tinggi, maka daerah di sekitar Kedaung, Kaliangke, Taman Kota di sini lumayan airnya melimpah dan banjir saat-saat ini setelah ada tanggul, pengerukan dan lain-lain ya. Walaupun kemarin sempat ada hujan, namun testimoni dari masyarakat yang ada di sini cukup membantu air tuh tidak naik lagi ke arah rumah warga. Nah, nanti kita perhatikan selanjutnya bagaimana kesudahan dari kali sempit di Kedaung Kaliangke.